Oke, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu sosok paling unik dan paling dihormati dalam mitologi Jawa. Semar, dia ini figur yang penuh teka-teki, sebuah paradoks yang hidup. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang Abdian Jenaka yang penampilannya jauh dari kata sempurna, malah dianggap sebagai dewa yang paling sakti dan paling bijaksana. Ini dia teka-teki besar yang akan kita pecarkan. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, Semar itu abdi yang rendah hati, gemuk, sering bertingkah konyol, bahkan suka kentut. Tapi di sisi lain, dia adalah dewa paling kuat, penjaga spiritual tanah Jawa, dan bahkan saudara dari dewa tertinggi, Batara Guru. Kontradiksi ini bukan kebetulan loh, justru ini kunci buat memahami siapa dia sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan telusuri paradoks besar dalam mitologi Jawa ini, buat ngerti kenapa sosok yang kelihatannya paling sederhana, justru yang paling luhur. Kutipan ini, pas banget buat ngerangkum esensi Semar. Dualitasnya itu sendiri adalah sebuah ajaran. Dia sengaja tampil dalam wujud yang penuh pertentangan untuk ngajarin kita sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam yang nggak bisa cuma dilihat dari penampilan luar aja. Bahkan namanya sendiri itu udah jadi petunjuk loh. Semar itu kemungkinan besar datang dari kata samar, yang artinya nggak jelas atau kabur. Identitasnya sengaja dibuat ambigu, seolah-olah ngingetin kita kalau kebenaran sejati itu seringkali tersembunyi, nggak kelihatan secara langsung. Sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Buat memahami Semar, langkah pertamanya adalah membaca tubuhnya. Betul, tubuhnya itu ibarat sebuah buku filsafat yang isinya padat banget. Poin kuncinya gini, jangan sampai kita ketipu sama penampilannya. Setiap detail fisiknya yang kelihatan aneh atau nggak sempurna, itu sebetulnya adalah simbol yang disengaja. Ini adalah pelajaran visual yang nantang cara kita mandang dunia. Coba kita lihat detailnya satu-satu. Gendernya yang ambigu itu melambangkan keutuhan, melampaui dualitas pria-wanita. Wajahnya yang kelihatan ketawa sekaligus nangis, itu simbol keseimbangan antara suka dan duka dalam hidup. Tubuhnya hitam, simbol bumi, membumi, tapi wajahnya putih, tanda pencerahan. Bahkan jambul rambutnya yang khas, si kuncung itu, melambangkan penguasaan penuh atas ego. Terus, dari mana sih sebenarnya asal-usul kekuatan ini semua? Nah, ini yang menarik. Ternyata, Semar itu bukan impor dari epos India seperti Mahabharata atau Ramayana. Dia adalah ciptaan asli Jawa, lahir dari sebuah mitos penciptaan yang sangat fundamental. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah telur kosmik. Dari telur inilah lahir 3 dewa utama yang bakal ngatur alam semesta. Ini adalah fondasi yang menempatkan Semar di posisi paling atas dalam hierarki para dewa. Prosesnya jelas banget. Dari kulit telur, lahirlah Togok. Dari putih telurnya, lahirlah Ismaya, yang kemudian turun ke bumi sebagai Semar. Dan dari kuning telurnya, lahirlah Manikmaya, yang kita kenal sebagai Batara Guru atau Siwa. Jadi, Semar itu sejatinya adalah kakaknya dewa tertinggi. Luar biasa kan? Kutipan ini memperjelas semuanya. Wujud Semar yang kita lihat itu cuma casingnya aja. Identitas aslinya adalah Sang Hyang Ismaya, dewa purba yang dengan sadar memilih turun ke bumi buat membimbing manusia. Perannya di bumi ini sangat mendasar. Dia dikenal sebagai Danyang Tanah Jawa. Apa itu Danyang? Gampangnya, dia itu roh penjaga asli suatu wilayah. Artinya, dia adalah entitas suci yang terikat langsung dengan tanah Jawa itu sendiri, jauh sebelum pengaruh Hindu atau Islam masuk. Dengan posisinya yang udah begitu sakral dan mengakar, Semar jadi figur yang pas banget untuk ngejembatanin kearifan lokal Jawa dengan ajaran-ajaran Islam yang datang belakangan. Yuk kita lihat gimana proses sintesisnya. Nah, di sini kita bisa lihat betapa cerdasnya proses akulturasi itu. Konsep Jawa Kalimemayu Hayuning Bawana, tugas untuk memperindah dunia, itu nyambung banget sama prinsip Islam tentang manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Begitu juga konsep Manunggaling Kaula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya, itu punya resonansi kuat dengan konsep tauhid dalam Islam. Bahkan peran sosialnya sebagai suara rakyat yang berani ngeritik penguasa lewat humor, itu ketemu padanannya dalam etika Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Semar jadi wadah yang sempurna untuk menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan, sebuah nilai yang dijunjung tinggi di kedua tradisi. Oke, jadi setelah kita lihat asal-usul dan perannya, yuk kita simpulkan kebijaksanaan abadi dari Semar dan kita renungkan kenapa sosok yang paling rendah hati ini justru dianggap yang paling mulia. Ini dia inti ajarannya, kerendahan hati atau andab asor.
ketulusan dalam bertindak, membela keadilan dan persaudaraan tanpa pandang bulu, menjalankan kebijaksanaan di tengah keramaian, istilahnya tapang rame. Dan yang terakhir, menerima takdir dengan ikhlas, narima ing pandum. Nilai-nilai ini masih sangat relevan banget sampai sekarang. Inilah pelajaran terbesarnya dari Semar. Kekuatan sejati itu nggak terletak pada jabatan, kekuasaan, atau penampilan. Kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati, kebijaksanaan yang mendalam, dan keberanian buat mengabdi tanpa pamrih. Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di zaman kita sekarang yang begitu terobsesi dengan citra, kekuasaan, dan kesempurnaan, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari seorang dewa yang justru menemukan keluhurannya dengan memilih menjadi sosok yang sederhana dan jauh dari kata sempurna?